Hai anak-anak, pagi ini kita akan membuat art and craft. Art and craft kita pada kali ini kita akan membuat plastisin atau bahasa kerennya Play-Doh. Nah, anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan mainan yang satu ini. Mainan yang satu ini jangan cuma bisa dibeli saja, tapi kita juga bisa membuatnya dari bahan-bahan yang ada di rumah. Kemarin anak-anak sudah mendapatkan starter kit. Nah, ini starter kitnya. Starter kit ini berisi bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat plastisin pada kali ini. Isinya apa saja ya? Yuk sama-sama kita buka. Sudah kebuka deh. Isinya ada apa aja? Sama-sama kita lihat yuk. Nah, anak-anak lihat ini yang di botol. Ini namanya minyak goreng. Nah, minyak goreng ini digunakan kita nanti supaya lempungnya atau plastisinnya tidak lengket. Selain minyak goreng, ada nih yang bungkusnya besar, bisa dilihat anak-anak. Wah, lihat nih, ini isinya adalah tepung. Tepung terigu yang bisa digunakan sama bunda, sama keluarga di rumah untuk membuat kue. Dan selain itu ada plastik lagi, cuma ini agak sedikit kecil. Ini berisinya garam. Garam ini adalah campuran supaya plastisin yang kita gunakan awet, tidak gampang terkena jamur. Dan yang terakhir, di sini ada pewarna. Anak-anak lihat ya, ada pewarna. Nih, lihat nih, ada pewarna. Yang pertama, warna merah rose. Merah rose itu seperti warna pink. Dan yang kedua, ada warna biru. Nah, biru ini, birunya akan cantik banget deh. Anak-anak sudah siap untuk mencoba? Oke, pastinya sudah siap ya. Langsung saja yuk kita mulai. Masukkan airnya, cukup setengah gelas aja. Setengah gelas yang kalian punya. Gak usah banyak-banyak dulu ya, sedikit demi sedikit. Nah, cukup setengahnya saja. Kalau sudah, ditutup lagi, anak-anak ditaruh lagi gelasnya. Setelah itu, anak-anak masukkan garam. Garam dibuka plastiknya. Nah, kita masukkan garamnya. Anak-anak tahu tidak, garam ini sudah Misuci takar sesuai dengan kebutuhan kita. Anak-anak bisa masukkan semua garamnya. Dimasukkan semua garamnya, lalu anak-anak aduk menggunakan sendok. Aduk sampai merata ya. Kenapa garamnya harus banyak ya? Supaya lempung yang kita gunakan bisa tahan lama anak-anak. Terus juga jadi lebih mudah untuk dibentuk. Kita masukkan minyak gorengnya. Anak-anak buka tutup botolnya. Nah, lalu kita masukkan 2 sendok makan saja ya. 2 sendok makan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Nah, kita aduk lagi sampai merata. Sudah? Ada yang ketinggalan? Misuci tunggu ya. Kita aduk sampai merata semuanya. Oke, jika sudah, anak-anak sekarang buka plastik yang berisi tepungnya. Sama-sama kita buka yuk.
Sama-sama kita buka ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, boleh pakai sendok yang sudah anak-anak tadi siapkan. Sedikit demi sedikit kita masukkan 5 sendok makan terlebih dahulu ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 sendok dulu ya. Terus kita aduk sampai membuat adonan. Kenapa harus sedikit demi sedikit? Ya, supaya merata ya anak-anak ya. Nah, ini percis sekali seperti Bunda bikin pisang goreng. Ya kan? Aduk terus sampai semuanya tercampur. Wah, bener-bener nih kita mau buat pisang goreng atau mau buat lempung ya? Jangan salah ya anak-anak ya. Ini tadi ada garamnya banyak. Ini tidak bisa untuk dikonsumsi, tapi ini aman kok. Cuma asin sekali rasanya. Nah, setelah itu sudah tercampur semuanya nih, anak-anak masukkan lagi 5 sendok tepung ke dalam adonan yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan lagi. Pasti ini teksturnya jadi agak mengental ya anak-anak ya. Nah, lihat jadi agak mengental. Nah, masih pakai sendok. Nah, kalau sudah seperti ini nih teksturnya, anak-anak bisa tunjukkan ke depan layar ya. Teksturnya sudah mulai keras seperti Misuci punya. Sudah mulai keras belum? Sudah kan? Oke, boleh angkat jempolnya kalau sudah ya. Sudah agak keras. Nah, sekarang anak-anak sendoknya ditaruh di sampingnya, kita pakai tangan. Anak-anak yang berani kotor boleh nggak pakai sarung tangan. Kalau anak-anak takut kotor, boleh pakai hand glove, Misuci sudah sediakan. Nah, kita aduk-aduk menggunakan tangan supaya menjadi kalis. Ini benar-benar kayak buat kue. Teksturnya jadi tidak lengket di tangan. Coba anak-anak lihat tangannya Misuci tidak ada tepung yang menempel kan? Karena kenapa? Karena di tepung yang sudah anak-anak buat terdapat minyak. Minyaknya itu supaya tidak lengket di tangan. Tapi kalau anak-anak menuangkan minyaknya terlalu banyak nih, wah bisa-bisa bukannya tidak lengket, tapi justru malah bentuknya tidak sebagus yang anak-anak punya sekarang. Justru nanti adonannya akan menjadi terlalu lunak. Terus jadi susah deh untuk dibentuknya. Gimana? Sudah jadi lempungnya? Sudah tercampur rata? Sudah atau belum? Kalau sudah boleh angkat jempolnya ya. Gimana? Sudah tercampur? Oke, hebat. Sudah ya, kalau sudah seperti ini nih, sudah tidak lengket lagi di tangan. Lihat di tangannya Misuci sudah tidak ada tepung.
tangan kanan bersih, tangan kiri pun juga bersih. Sudah tidak ada lagi lempung. Nah, sekarang adonannya kita bagi menjadi 2. Kita bagi menjadi 2 ya anak-anak. Nah, dipotek jadi 2. Nih, lihat. Jadi ada 2 deh. Yang satu kita masukkan pewarna makanan. Kenapa harus pakai pewarna makanan, Miss? Iya, karena Miss Suci mau buat plastisin ini yang aman buat kalian gunakan. Nah, kita buka plastiknya. Kita buka plastik pewarnanya. Nah, sudah dibuka atau belum plastiknya? Kalau sudah, kita masukkan yuk. Masukkan semua warnanya nih ke dalam adonan yang pertama. Ini pewarnanya, ini adonannya. Kita tuangkan pewarnanya ke dalam adonannya. Biar warnanya bagus, Miss Suci pakai semuanya. Terus kita gulung-gulung lagi, kita remat-remat lagi. Jangan takut kotor. Pakai pewarna makanan, aman, insya Allah akan hilang. Jadi nggak usah takut kotor ya. Nanti dicuci pakai sabun, pewarnanya yang nempel di tangan akan hilang. Nah, ayo diremas-remas terus. Diremas-remas terus sampai warnanya merata. Lihat nih, coba sekarang anak-anak tunjukkan hasil lempungnya, plastisinnya ke dalam layar. Semuanya tunjukkan kayak Miss Suci nih. Mana tunjukkan ke depan layarnya anak-anak. Wah, good, bagus, hebat, Masya Allah, hebat, good, semuanya hebat. Nah, selanjutnya nih, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sesuatu dari adonan lempung ini. Wah, ini enak banget Miss Suci dari tadi remes-remes ini. Aduh, Miss Suci jadi merasa rileks. Ya, jadi nggak ngerasa takut, jadi nggak merasa grogi. Nah, anak-anak setelah itu kan sudah dibuat nih lempungnya. Anak-anak boleh disingkirkan bahan-bahan yang tadi, ada tempatnya, terus ada sisa tepungnya boleh disingkirkan. Nah, anak-anak boleh kita buat berbagai macam bentuk. Miss Suci mau bentuk apa ya? Anak-anak mau buat sendiri atau mau ikutin Miss Suci nih? Boleh ikutin Miss Suci, boleh berkarya sesuai dengan imajinasi anak-anak ya. Oke, sudah. Miss Suci yang pertama mau buat apa ya? Aduh, mau buat apa nih ya? Anak-anak sudah kepikiran belum mau buat apa ya? Yang pertama Miss Suci mau buat bulat-bulat dulu nih. Kita mau buat anak-anak tahu gurita? Pernah lihat gurita? Kita akan buat gurita nih anak-anak. Nah, ini yang Miss Suci bulat-bulatkan. Yang pertama adalah bagian kepalanya. Sudah dibulat-bulatkan, anak-anak boleh ikutin Miss Suci, boleh bebas loh. Yuk, kalau sudah dibulatkan seperti ini, Miss Suci yang pertama mau buat ubur-ubur. Buat ubur-ubur atau gurita nih. Gurita sama ubur-ubur hampir sama ya bentuknya ya. Mereka ada banyak kakinya. Nah, Miss Suci sekarang mau buat kakinya nih. Lihat, Miss Suci ambil sedikit bagian, terus Miss Suci panjangin. Tuh, lihat. Miss Suci tempelkan deh ke bagian kepalanya si gurita. Nah,
Kakinya gurita ada berapa ya? Ada yang tahu tidak? Ada berapa kakinya gurita? Ada berapa? Ada yang tahu kakinya gurita ada berapa? Nggak ada yang tahu. Ada berapa ya? Ada berapa ya? Ada 8. Berarti kita buat seperti ini sampai 8. Yang kecil-kecilnya sampai 8. Nah, lihat. Ini udah 2 ya. Misuci sudah 2. Nih, yuhu. Baru 2. Ambil lagi sedikit. Kita bentuk, kita panjang-panjangkan seperti ini. 3. Sambil dihitung ya, karena kaki gurita beda dengan kaki manusia yang cuma ada 2. Kaki gurita banyak. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini sudah 4. Anak-anak, usahakan ukuran kakinya sama ya dengan ukuran kaki yang lainnya. Karena nanti kalau nggak sama, aduh nanti tuan guritanya marah-marah nih. Jangan-jangan, mana kakiku? Kakiku yang satu besar, yang satu kecil. Ya, terus dibuat terus. Sampai 8. Misuci sudah 1, 2, 3, 4, 5. Misuci sudah ada 5 kaki nih. Kurang 3 lagi. Tuh, lihat. Ya, memang harus sabar. Dalam membuat seni yang diperlukan adalah kesabaran, terus ketelatenan. Anak-anak tahu kalau anak-anak membuat seni tapi buru-buru, justru hasilnya akan tidak baik. Nah, dengan seperti ini anak-anak akan belajar sabar, belajar untuk teliti, seperti itu. Ya, bukan cuma tangannya saja yang gerak, tapi perasaannya kalian juga ikut nih. Kalau anak-anak sabar dalam membuat karya seni ini, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Ya, Misuci ucapkan terima kasih banyak nih untuk Gavin, untuk Aurel, untuk Shana, untuk Luna. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian bisa mengisi waktu senggang kalian untuk membuat karya seni, art and craft. Nah, ini merupakan contoh karya seni yang bisa anak-anak gunakan, yang bisa anak-anak praktekkan di rumah. Sekian dari Misuci. Sampai jumpa besok ya. Sekarang Misuci mau lihat senyumnya anak-anak. Mana senyumnya? Mana reactionnya? Bisa kasih reaction buat Misuci? Oke, kita foto sama-sama senyumnya yang lebar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Kalian hebat. Sampai jumpa lain waktu. Tadi Misuci bilangnya sampai jumpa besok ya. Padahal besok hari Minggu. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.